selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Liputan 6 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Marlene Kalista, dalam program berita hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, langsung saja kita masuk informasi utama hari ini. Pemirsa, seiring berkembangnya sektor ekonomi kreatif di bidang Indonesia, berbagai ruang publik kini bertransformasi menjadi tempat menampung ide, karya, dan semangat generasi muda. Salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat adalah M Block Space, kawasan kreatif yang terletak di Jalan Panglima Polim, nomor 37 RT 1 RW 1, Kota Jakarta Selatan. 5 tahun sejak pertama kali berdiri pada tahun 2019, kawasan ini terus bertransformasi menjadi pusat kegiatan kreatif, budaya, serta ekonomi digital. Dalam perkembangannya, kawasan ini berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga para wisatawan yang datang untuk menikmati suasana unik di tengah kepadatan kota Jakarta. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi M Block Space di kawasan Panglima Polim, sudah ada reporter Ahmad Ramdhani beserta juru kamera yang sudah mengemas informasinya untuk Anda, langsung dari lokasi M Block Space, Jakarta Selatan. Ya baik Marlene Kalista, saat ini saya sedang berada di M Block Space. Dulu tempat ini hanyalah bangunan tua milik Perum Peruri yang tidak terpakai. Namun sekarang sudah menjadi pusat kreatif para UMKM untuk membangunkan seperti usaha-usaha kayak pedagang-pedagang di sana. Bahkan ada juga yang membuka seni lukis di dalam. Dan biasanya juga kalian akan ditawari untuk membuka untuk les bareng di mana mereka itu membuka seni musik. Iya, seni musik. Dan pada tahun 2025 ini, M Block Space ini menjadi pusat utama untuk kayak tempat-tempat kita nongkrong. Karena di sini juga banyak tempat-tempat yang enak ya, kayak banyak coffee shop. Sangat cocok lah untuk generasi kita sekarang atau yang biasa disebut Gen Z. M Block Space berdiri sejak September 2019 sebagai hasil kolaborasi antara Perum Peruri dan sejumlah pelaku industri kreatif nasional. Kawasan ini mengusung konsep revitalisasi ruang kota, menghidupkan kembali bangunan tua menjadi tempat aktivitas publik. Kini setiap akhir pekan, M Block Space dikunjungi lebih dari 3.000 orang per hari. Oke, pemirsa, di sini saya sudah bersama beberapa responden. Sebelumnya izin Mas perkenalkan namanya. Halo, gue Farhan. Oke, Mas Farhan, di sini bolehkah saya bertanya sedikit tentang M Block Space yang ada di sini? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuat Mas Farhan tertarik ke sini? Saya tertarik ke sini karena suasananya enak ya. Sebelumnya kan ini konsepnya nggak seperti ini. M Block Space-nya baru, jadi saya tertarik untuk visit tuh. Gitu. Oh, cocok juga untuk kalangan Gen Z seperti kita ya, Mas? Cocok. Kita Gen Z sih. Gua Gen Z banget sih memang. Oke, pertanyaan kedua, tempat di mana M Block Space yang paling Mas Farhan suka? Aduh, ada tuh satu restoran, tapi kayak dia baru buka tuh akhir Oktober atau November. Namanya Koma Baresto. Masih direnovasi yang di sana ya? Iya betul. Oh. Betul. Dia akan opening juga tuh. Jangan lupa datang guys. Jangan lupa datang ke Koma Baresto. Oke, yang pertanyaan terakhir, apakah harga makanan dan minuman di sini menurut Mas Farhan apakah sudah terjangkau untuk anak-anak muda ya, pengunjung ya? Iya. Oke sih, so far harganya juga kompetitif ya. Antar tenan, antar brand juga kompetitif. Masih bisa affordable lah buat kalangan seperti kita. Worth it untuk dijangkau kayak anak SMA gitu datang ke sini. Betul. Bisa makan minum dan cobain jajan-jajan yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih ya Mas Farhan, maaf mengganggu waktunya. Namun pemirsa, tingginya minat pengunjung juga menimbulkan tantangan baru. Beberapa pengunjung mengeluhkan keterbatasan lahan parkir hingga harga sejumlah produk yang dinilai cukup tinggi bagi sebagian kalangan. Meski demikian, pengelola berjanji akan terus melakukan penyesuaian agar M Block Space tetap nyaman dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Oke pemirsa, di sini saya bersama responden kedua. Sebelumnya Bapak izinkan kami meminta waktunya sebentar. Sebelumnya siapa nama Bapak? Pak Kara dan Bapak Kara. Oke, Pak Kara di sini sebagai pengunjung untuk melihat sekedar chill nongkrong di sini aja ya Pak? Ya, kebetulan saya pengunjung sekalian ya. Ya. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Oh ya, ya.
Oke, jadi pertanyaan pertama, apa yang membuat Bapak untuk tertarik ke sini gitu? Apa yang membuat paling tertarik? Ya karena Blok M itu pertama punya ikon bahwa ini tempat lokasi anak-anak Muda, muda Jaksel. yang Jaksel berkumpul, dan di sini udah ada tempat seperti taman literasi, membaca, ada hiburan juga, jadi itu pertama juga hemat dengan biaya. Itu alasan favorit Bapak Iya. menjadikan tempat ini. Ya. Oke, terus yang kedua, tempat yang paling mana yang menurut Bapak paling favorit untuk Bapak kunjungi di sekitar area sini, Blok M Space ini? Tempat yang saya sukai itu taman literasi, karena di situ ada tempat untuk membaca, tempat ada sarana buat sholat, beribadah, terus tempat hiburan. Ya cuma itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini saya akan bertanya seputar kuliner yang hanya ada di daerah sini. Apakah harga makanan dan minuman di sekitar daerah sini menurut Bapak sudah sangat terjangkau harganya? Untuk kuliner seperti yang di pedagang itu ya terjangkau lah, kita terjangkau standar. Kayak untuk seumuran anak-anak SMA dan pekerja itu harganya masih sangat amat terjangkau. terjangkau ya. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Muhammad Ramdhani dari M Block Space, Jakarta Selatan melaporkan berita pada hari ini. Selanjutnya kita kembali ke studio Marlin Kalista. Baik, terima kasih kepada Ananda Ahmad Ramdhani atas laporan menarik dari M Block Space, Jakarta Selatan. Sebuah contoh nyata bahwa kreativitas dan kolaborasi mampu menghidupkan kembali ruang kota. Demikian berita kami pagi ini. Saya Marlin Kalista. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada berita berikutnya.